Dengan penuh ucapan syukur, dalam ibadah RF Sabat ini kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan sendiri. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMasiah. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian, pada saat ini saya akan menyampaikan firman sesuai dengan flyer yang sudah dibagikan. Saya beri judul Menolong Tuhan. Judulnya memang aneh kalau dipikir, Tuhan kok ditolong. Nah, apa sih arti menolong itu sendiri? Secara kamus besar bahasa Indonesia ada 4 hal arti dari menolong. Yang pertama adalah membantu untuk meringankan beban, penderitaan, kesukaran, dan sebagainya. Jadi kalau menolong Tuhan itu seolah-olah membantu untuk meringankan beban Tuhan, karena Tuhan menderita dan sukar, kira-kira begitu. Yang kedua, membantu supaya dapat melakukan sesuatu. Artinya kalau tidak ditolong, Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu. Yang ketiga, melepaskan diri dari atau menyelamatkan. Juga kalau diklarifikasikan dengan kondisi yang disebut dengan Tuhan, rasanya tidak pas, saudara-saudara. Yang keempat, arti dari menolong adalah dapat meringankan penderitaan dan sebagainya, dapat menyembuhkan penyakit dan sebagainya, dapat melepaskan dari bahaya dan sebagainya. Jadi kalau menolong Tuhan itu seolah-olah dapat meringankan penderitaan Tuhan dan sebagainya, dapat menyembuhkan penyakit yang mungkin Tuhan tidak mampu menyembuhkan dan sebagainya, atau dapat melepaskan diri dari bahaya seolah-olah Tuhan tidak mampu menghadapinya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, judul menolong Tuhan walaupun kelihatannya aneh, tetapi ribuan tahun yang lalu pernah dinubuatkan bahwa hal itu akan terjadi. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di dalam kitab Brit Kadasa saya baca demikian bunyinya. Et ele diparti alekem lemaan lo tika helu hen yinadu et kem mitok hakahal wa afikia hasman asyer kal horek et kem yakaso belibu ki karban hu makrif le Elohim wa et ele yasu laken ki gam et avi wa gam oti lo yadau, yang kalau diterjemahkan berbunyi, aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya kamu jangan tersandung. Artinya bahwa akan ada orang-orang yang menolong Tuhan, itu bisa membuat kita tersandung, kok ada orang seperti itu. Ayat 2, mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim, dan mereka akan melakukan hal-hal ini kepada kamu, karena mereka tidak mengenal Bapa maupun aku. Sedangkan kita tahu bahwa Bapa yang disebut adalah Yahweh, yang disebut aku adalah Yeshua, yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri,
yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Dan orang-orang yang merasa menolong Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mengenal baik Bapa maupun Putra. Artinya sebetulnya mereka tidak mengenal Tuhan, maka Tuhan perlu ditolong karena mereka tidak mengenal. Nah, kenapa ada oknum beragama yang sadis? Karena ketika mereka membunuh, mereka ada luapan rasa bahagia di dalam hatinya karena mereka telah menolong Tuhan. Nah, saya perhatikan ada 6 hal. Kenapa ada oknum yang mengaku diri sebagai beragama, tetapi dalam kehidupannya sadis dari perkataannya maupun tindakannya. Yang pertama adalah pembela agama. Seolah-olah agamanya sangat terapuh dan mudah hancur jika tidak dibela. Namun tanpa disadari sebetulnya justru bisa mencelekkan mata orang bahwa memang agamanya sangat lemah. Kalau ditanya apakah Tuhan kamu itu lemah, pasti mereka akan mengatakan tidak, justru kami sedang melakukan sesuatu perintah Tuhan untuk mendapatkan pahala. Lah membunuh kok malah dapat pahala, padahal yang dibunuh adalah manusia yang notabene adalah ciptaan Tuhan juga. Ini kalau dipikir secara akal sehat, tidak mungkin membunuh orang lain, bahkan dengan menggunakan dirinya sendiri untuk membinasakan banyak orang. Mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan pahala. Menurut ayat tadi dikatakan bahwa mereka akan membuat kamu terkucil di sinagoga, dan saatnya sedang tiba dan sekarang sudah tiba. Pada saat itu sedang tiba, pada saat kitab suci ditulis, bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim. Artinya ketika dia membunuh, dia sedang beribadah. Bagaimana mungkin orang beribadah kok membunuh? Tetapi itu ada dan sudah tertulis di dalam kitab suci kita ribuan tahun yang lalu. Jadi sebetulnya dengan mereka melakukan itu menunjukkan kepada orang, mencelekkan mata orang lain bahwa agama yang dianut orang itu adalah agama yang lemah dan rapuh. Walaupun ada di sisi lain teman-teman saya yang lain juga yang seagama dengan orang yang sadis itu tidak melakukan hal seperti itu. Nah, kita nilai sendiri saja ya. Di mana mereka berpikir bahwa mengembangkan agamanya dengan cara menggunakan pedang atau pistol atau granat atau bom. Sedangkan Yesua itu mengembangkan ajarannya dengan cinta kasih dan kelembutan. Artinya pengajaran daripada agama orang yang membunuh mendapatkan pahala atau sedang beribadah dengan ajaran yang Yesua ajarkan ini bertolak belakang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kitab suci mengajarkan kepada kita untuk menghadapi hal seperti itu. Kejahatan itu hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Walaupun kita harus melakukan satu perlawanan, namun perlawanannya dengan cara yang tidak melanggar firman. Di dalam kitab suci kita, di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23, di sana ada sebuah kisah yang cukup menarik di mana orang Yahudi selalu diganggu, tetapi ketika dibalas dengan kebaikan, maka sejak pembalasan dengan kebaikan itu, maka gangguan itu tidak pernah ada lagi. Untuk lebih jelasnya saya akan baca ayatnya cukup panjang karena ini sebuah kisah yang cukup menarik. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 yang demikian bunyinya. Dan Raja Aram berperang melawan Israel dan berunding dengan pegawai-pegawainya dengan mengatakan, di tempat ini dan itu haruslah menjadi tempat
perkemahanku. Tetapi abdi Elohim mengutus orang kepada Raja Israel dengan berpesan, berjaga-jagalah saat melewati tempat ini, karena orang Aram sudah turun ke sana. Maka Raja Israel menyuruh orang ke tempat yang abdi Elohim katakan kepadanya dan memperingatkannya, sehingga dia berjaga-jaga di sana, bukan sekali atau dua kali. Maka hati Raja Aram terganggu oleh perkara ini, dan dia memanggil pegawai-pegawainya serta berkata kepada mereka, apakah kamu tidak dapat memberitahuku siapa dari antara kita berpihak kepada Raja Israel? Jadi seolah-olah menurut Raja Aram ini ada orang yang berkhianat membocorkan rahasia. Tetapi salah seorang pegawainya menjawab, tidak tuanku Raja, sebab Elisa, nabi yang berada di Israel memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang engkau ucapkan di kamar tidurmu. Lalu ia berkata, pergilah dan lihatlah di mana dia berada, dan aku akan mengutus orang lalu menangkapnya dan memberitahukan kepadanya, lihatlah dia berada di Dotan. Maka Raja Aram mengirim kuda serta kereta perang dan pasukan besar ke sana. Lalu sampailah mereka pada waktu malam dan mengepung kota itu. Pelayan abdi Elohim bangun pagi-pagi benar dan keluar, dan nampaklah suatu pasukan dengan kuda dan kereta perang sudah mengepung kota itu. Lalu pelayan itu berkata kepadanya, aduh tuanku, kita akan berbuat apa? Dan Elisa menjawab, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa serta berkata, ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat. Kalau di dalam dunia supranatural itu membuka mata batin. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu dan pelayan melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Maka ketika mereka turun mendatanginya, Elisa berdoa kepada Yahweh dan berkata, aku mohon kepadamu, pukullah bangsa ini dengan kebutaan. Maka dia memukul mereka dengan kebutaan sesuai dengan perkataan Elisa. Jadi ini perang tanpa menggunakan senjata, tetapi hanya dengan kuasa doa. Dan Elisa berkata kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan menuntunmu kepada orang yang kamu cari. Lalu ia menuntun mereka ke Somron atau Samaria. Jadi seperti kalau saudara melihat ada gerombolan penjahat ditangkap polisi, di kantor polisi kan mereka disuruh kayak sepur-sepuran begitu ya. Ini sama seperti yang ada dalam kitab suci kita. Dan terjadilah ketika mereka tiba di Somron, Elisa berkata, ya Yahweh, bukalah mata mereka supaya mereka melihat. Lalu Yahweh membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan tampaklah mereka berada di tengah-tengah Somron. Dan ketika Raja Israel melihat mereka, dia bertanya kepada Elisa, apakah aku harus membunuhnya? Apakah aku harus membunuhnya ya Bapakku? Dan dia menjawab, engkau tidak boleh membunuhnya. Apakah engkau mau membunuh orang yang telah engkau tangkap dengan pedangmu dan dengan panahmu? Jadi pasukan orang-orang Aram itu sudah ada di tengah lapangan, anggap saja seperti itu. Kemudian mereka dikitari oleh tentara-tentara Israel yang siap membantai mereka. Dan mereka minta kepada Elisa untuk diapakan orang ini. Tapi Elisa tidak menggunakan kekerasan karena kalau menurut peraturan perang sekarang ini berarti bisa menjadi kejahatan perang. Jadi Elisa tidak melakukan itu. Tetapi apa kata ayat selanjutnya? Hidangkanlah roti dan air di depan mereka supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada tuan mereka. Lalu ia menyediakan jamuan besar bagi mereka dan mereka makan dan minum.
Saudara bayangkan kalau misalkan saudara yang ditangkap, saudara dikelilingi oleh tentara yang siap untuk membantai, tetapi saudara dikasih makanan untuk dimakan. Kira-kira saudara bisa makan makanan itu atau tidak? Mungkin makanan yang enak seperti apapun terasa hambar. Karena mereka berpikir setelah makan saya pasti mati, dibantai. Tetapi ternyata tidak. Setelah mereka makan, walaupun mereka makan dengan dipaksakan karena dalam kondisi terancam, ayatnya mengatakan lalu mereka pulang kepada tuannya dan pasukan Aram itu tidak memasuki negeri Israel lagi. Jadi justru setelah diberi makan mereka disuruh pulang kembali kepada Raja Aram. Dan mereka tidak diapa-apain. Tentu sebagai orang yang sudah seharusnya mati tetapi dibebaskan, tentu mereka akan sangat bersukacita sekali dan merasa berhutang nyawa. Karena seharusnya mereka semua harus mati dibantai. Tetapi ternyata mereka tidak dibantai, mereka justru dipersilahkan untuk pulang. Dan kitab suci mengatakan bahwa pasukan Aram tidak memasuki negeri Israel lagi. Jadi sejak kejadian itu mereka tidak mengganggu Israel lagi. Mungkin Raja Aram memerintahkan lagi untuk menyerang lagi. Tetapi pasukannya sudah tidak mau untuk menyerang. Karena mereka sudah berhutang budi, karena seharusnya mereka mati dibantai. Artinya apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Yesua juga saat disalib dibalas dengan kasih. Jika Yesua mau, dia mengutuk, maka habis semua orang yang berusaha untuk menangkapnya. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 di sana dikatakan dari Indonesian Literal Translation. Dan Yesua berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa, dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Itu yang keluar dari mulut Yesua ketika Yesua disalib. Padahal Yesua bisa mengeluarkan ucapan kutuk. Mati mereka semuanya. Terbukti ketika Yesua sedang berjalan menghadapi pohon yang tidak menghasilkan apa-apa, pohonnya dikutuk saja langsung mati kering sampai ke akar-akarnya. Apalagi manusia, pasti mati semuanya. Tapi Yesua ketika disalib dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru Yesua harus mengampuni supaya nubuatan kitab para nabi tergenapi dan Yesua memang harus mati. Dan kemudian dia bangkit lalu dia kembali ke Shamayim, naik ke sorga. Oleh karena itulah maka Yesua bisa betul-betul disebut sebagai Mesias yang dijanjikan. Kalau Yesua mau mengutuk orang mati, Yesua tidak bisa disebut sebagai Mesias. Dan turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia gagal. Tetapi karena Yesua itu adalah Elohim Yahweh itu sendiri, yang sangat mencintai manusia, maka ketika dia diperlakukan mau dibunuh pun dia tahu bahwa orang itu tidak melakukan apa yang mereka tahu. Jadi karena mereka dikendalikan oleh roh lain dan memang Yesua harus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi kejahatan hanya bisa dibalas dengan kebaikan. Demikian pun Stefanus saat dirajam batu juga dibalas dengan kasih. Kita membuka di dalam kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-60 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan sambil bertekuk lutut dia berseru dengan suara nyaring, ya Yahweh, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan setelah mengatakan itu ia pun meninggal. Jadi Stefanus tidak melarikan diri ketika dia mau dirajam batu, tetapi dia berserah, dia berlutut dan dia berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka semua. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Jadi ketika ada orang yang berusaha untuk membela agamanya, orang membela Tuhan, itu karena orang tidak tahu Tuhannya itu seperti apa. Dan Tuhannya itu yang bagaimana. Sehingga Tuhan kok perlu dibela. Seolah-olah kalau Tuhan tidak dibela, Tuhan tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi dalam kejadian-kejadian ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya membaca koran online tadi pagi, saya merasa ada yang aneh karena ada sinode di Indonesia yang mendukung pejabat dan politikus yang menangnya karena memainkan isu agama dan bersentuhan dengan kaum intoleran yang mengatakan bahwa kalau membunuh orang itu sama saja dengan sedang beribadah. Karena itu saya katakan walaupun saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi saya bisa dipastikan bahwa mereka mendapatkan uang haram. Tidak sadar bahwa nanti kalau orangnya sudah berkuasa, gerejanya juga bisa dilibas juga. Karena di situ saya melihat ada banyak gereja-gereja tertentu yang mendapatkan dana dari orang tersebut. Artinya uang sudah membungkam kebenaran. Ini yang sangat mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pantas saja kalau ada pejabat yang korup karena apa? Melihat uang banyak. Wong pendetanya saja melihat uang banyak lupa kok saudara-saudara. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajar katanya. Padahal menurut firman Tuhan suap itu membutakan mata orang. Makanya hal yang tidak baik jadi kelihatan baik, hal yang baik jadi kelihatan jahat dan buruk. Itu karena uang, karena itu hati-hati dengan uang. Itu yang pertama. Kenapa ada orang yang menolong Tuhan? Karena dia merasa seolah-olah agamanya rapuh yang mudah hancur jika tidak dibela. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada orang yang mengurusi iman orang lain lebih daripada yang sepatutnya. Apa yang dimaksud dengan mengurusi iman sepatutnya? Mengurusi iman sepatutnya adalah hanya sekedar memberikan informasi, bukan memaksakan kehendak. Jadi seperti kalau kita memberitakan nama Bapa Yahweh, ini memberikan informasi. Ini loh Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Yefta, Simson, dan para nabi. Itu di dalam kitab Torah disebutkan Yahweh yang disembah, tidak pernah menyembah yang lain. Nah ini hanya sekedar memberitahu. Masalah mau diterima ya puji Tuhan, tidak diterima ya tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi orang yang kalau membunuh itu berarti sedang beribadah, karena mereka mengurusi iman orang lain lebih dari yang sepatutnya. Jadi menyalahkan orang tanpa introspeksi diri. Jadi seperti apa yang ditulis di dalam kitab Matius 7 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, dan mengapa kamu melihat selumbar yang ada di mata saudaramu, tetapi tidak menyadari balok yang ada di matamu sendiri? Dan ini adalah orang-orang yang menolak kebenaran. Dan firman Elohim katakan, tinggalkan orang yang seperti itu. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Kita memberitahu, memberi informasi tentang kebenaran firman. Diterima puji Tuhan, tidak diterima sudah kita tinggalkan. Itu kita sudah melakukan bagian kita. Jadi kita tidak memaksakan kehendak. Artinya orang yang memaksakan kehendak iman orang lain, itu dapat dipastikan imannya sendiri masih belum beres. Ya, jadi merasa bahwa apa yang dilakukan itu yang terbaik. Dan bahkan saya mendengar orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa kalau membela agama, walaupun memfitnah atau berdusta demi agama, itu hukumnya halal. Wah ini tambah kacau lagi saudara-saudara. Berbohong, memfitnah,
Enggak apa-apa, boleh demi untuk agama. Bagaimana agama model kayak gini? Itu hal yang kedua. Kenapa ada orang yang membela Tuhan, yang menolong Tuhan? Yang ketiga, karena merasa paling benar. Seharusnya memang bukan merasa paling benar, tetapi memang yang seharusnya paling benar sebagai bukti kemantapan dalam keyakinannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah ada orang tanya kepada saya begini, berarti Pak Yakub merasa kalau ajaran Pak Yakub itu yang paling benar? Saya katakan, saya bukan merasa yang paling benar, tetapi memang paling benar. Dan itu sah-sah saja. Semua orang boleh mengatakan agamanya yang paling benar, tidak masalah. Tetapi akan jadi masalah kalau memaksakan orang lain harus sama seperti dirinya. Nah, ini yang tidak boleh, saudara-saudara. Di Indonesia ada hukum positif yang melarang hal itu. Kalau memberi informasi tidak masalah. Diterima puji Tuhan, tidak diterima ya sudah, itu sudah bukan bagian kita lagi. Bagian kita adalah memberi informasi. Bisa dipahami, saudara-saudara ya. Jadi bukan cuma merasa paling benar. Kalau orang yang merasa paling benar, maka jadi mabok agama, memaksakan orang lain harus memakai bajunya yang belum tentu cocok. Ini akibat hanya merasa paling benar. Kalau saya katakan, semua orang harus menganggap bahwa agama yang dianutnya benar, paling benar. Karena itu saya katakan bahwa apa yang saya ajarkan tentang Bapa Yahweh yang mencipta langit dan bumi, yang disembah oleh para nabi, dan dia yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, dan dia yang masuk lagi ke dalam tubuh manusia yang disebut Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang bisa memberikan bimbingan, itu adalah ajaran yang paling benar. Kalau orang lain mengatakan yang lain itu paling benar, enggak masalah, saya angkat jempol. Tetapi saya jadi thumb down begini kalau orang itu memaksakan kehendak orang lain harus seperti saya. Tidak bisa, saudara-saudara. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa mengubah hati manusia? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah hati manusia. Hanya Ruach HaKodes, Roh Kuduslah yang mampu mengubah hati manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, kok ada zaman sekarang ini orang yang membunuh, ngebom orang lain, merusak, dianggap berbakti kepada Tuhan. Kalau saya melihat ini, hal yang keempat membuktikan bahwa Injil atau kabar baik itu benar. Terbukti ayat-ayat yang saya baca tadi di dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 3 tergenapi. Justru kalau sampai tidak ada orang-orang yang seperti itu, saya meragukan kitab Injil kita ini, kabar baik kita ini. Tetapi karena ada orang yang membunuh, merasa mendapat pahala, menolong Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Membuktikan bahwa kitab suci kita ini benar. Meskipun dipikir secara nalar tidak masuk akal, yang berarti agama yang dianutnya ternyata agama lemah, sehingga perlu dibela. Tapi anehnya, memang ada orang-orang tertentu yang memiliki agama yang sama dengan orang itu, tetapi dia bisa bersahabat dengan saya. Artinya apa? Itu oknum yang tidak bisa mencerna pendidikan agamanya dengan baik. Makanya berbuat seperti itu, dan itu sudah ditulis di dalam kitab suci kita. Saya bersyukur membuktikan bahwa kitab suci kita, Injil, itu kabar baik yang benar. Tadi yang keempat, sekarang yang kelima. Kenapa ada orang yang membunuh justru sedang berbakti kepada Tuhan atau menolong kepada Tuhan? Karena tidak diberi atau belum mengenal baik Bapa Yahweh maupun Sang Putra, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena apa? Untuk mengenal itu adalah kasih karunia. Dan saya katakan ini tidak berbicara kepada agama di luar kekristenan.
Agama Kristen pun sama. Kalau tidak mengenal Bapa dan Putra, hanya mengenalnya Putra saja, itu pun Putra terjemahan, sama saja caranya. Terbukti dulu ketika saya memberitakan nama Bapa Yahweh, apa yang terjadi? Saya diperlakukan hal yang sama, dihancurkan pelayanannya, dipecat, disingkirkan, diusir pun malam hari. Kenapa? Karena mereka belum mengenal baik Bapa maupun Putra, atau tidak diberi pengenalan akan Bapa maupun Putra. Karena untuk mengenal itu merupakan kasih karunia. Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation katakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi untuk mengenal nama Bapa, yaitu mengenal Yahweh, itu karena kasih karunia yang Yahweh berikan kepada umatnya. Kalau tidak kenal. Dulu saya sudah sekolah teologi, mengenal tahu, nama Yahweh tahu, tapi hanya tahu-tahunan saja. Tidak tahu dengan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan Yahweh itu sesungguhnya. Hanya ya sepintas begitu saja. Tetapi ketika Tuhan menyingkapkan rahasia kebenarannya, barulah saya tahu, dan Tuhan mengutus saya untuk memberitakan nama Bapa Yahweh. Sampai kapanpun, sampai saya mati, kalau Indonesia umat Kristen masih belum menyembah kepada Bapa Yahweh, maka saya akan tetap memberitakannya. Kemudian yang kedua, diberi kasih karunia oleh Yeshua HaMasiah. Di dalam kitab Matius atau Matius 11 ayat yang ke-27 dari Indonesian Literal Translation berbunyi, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, karena Putra itu ya Bapa itu sendiri. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, iya dong. Dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau kita, saudara yang nonton YouTube ini, yang mendengarkan radio streaming, yang mendengarkan radio konvensional saat ini, mengerti dan memahami bahwa Yahweh adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi, itu karena Yeshua HaMasiah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, dan kita patut mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus berpegang teguh kepada kebenaran ini, karena orang yang berpendidikan tinggi sekalipun belum tentu mereka memahami. Terbukti saya sudah dialog dengan sarjana teologi, master teologi, doktor teologi, bahkan profesor teologi. Masih juga mereka yang bertitel berderet-deret tidak bisa memahami antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Padahal sangat simpel sekali. Tetapi rasanya pikirannya dibuat bebel dan buntet karena belum mendapatkan kasih karunia. Kenapa tidak mendapatkan kasih karunia? Karena masih berpegang kepada kebenarannya sendiri. Tetapi ketika mereka mau melepaskan pikirannya sendiri, kemudian mau menyerah sepenuhnya kepada firman Elohim, maka kasih karunia itu akan turun dan Tuhan sendiri yang akan memberikan penjelasannya. Banyak orang-orang dari seberang yang percaya kepada Yeshua HaMasiah, justru mereka lebih mengenal Bapa Yahweh daripada orang Kristen yang sudah turunan, bahkan mungkin sejak di kandungan sudah jadi Kristen. Itu hal yang kelima. Yang keenam, yang terakhir, kenapa ada orang yang membunuh justru merupakan berbakti kepada Tuhan? Yang keenam, karena beda Tuhan. Kristen itu mengajarkan, Kristen itu artinya pengikut Kristianos, pengikut Yeshua. Itu Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tetapi orang-orang yang menolong Tuhan,
Tuhannya justru mengajarkan untuk membunuh orang yang dianggap berdosa atau menentang firman-Nya. Jadi ini memang beda sekali. Oleh karena itu bersyukurlah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita bisa mengenal kebenaran. Kita tidak perlu memaksakan kehendak orang lain, yang penting kita memberikan informasi supaya orang yang menolong Tuhan sadar kalau Tuhan tidak perlu ditolong. Karena justru manusialah yang perlu ditolong. Karena manusia itu adalah satu pribadi yang rapuh, yang membutuhkan pertolongan oleh Tuhan di dalam mengarungi kehidupan di atas muka bumi ini. Inilah firman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada RF Sabat malam hari ini. Kiranya firman ini akan meneguhkan iman kita bahwa kita yang sudah menerima kasih sayang Tuhan untuk mengenal kasih karunia, kita pegang teguh sehingga kita tidak menyangkali Yeshua HaMashiach. Walaupun ada banyak orang yang meragukan Yeshua HaMashiach sebagai Elohim atau Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhir di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang telah Engkau taburkan pada malam hari ini di dalam ibadah RF Sabat. Kami semakin mengerti dengan adanya orang-orang yang membunuh justru berbakti kepada Tuhan, membuktikan bahwa Injil, kabar baik yang Tuhan sampaikan adalah sebuah kebenaran. Ribuan tahun yang lalu, sebelum kejadian ini terjadi, Tuhan sudah mencatatkannya melalui firman kepada kami semuanya. Oleh karena itulah maka Tuhan, Engkau perkuat iman kami dan kami akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Karena kami telah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tempat di mana Bapa Yahweh bertahta. Kami juga mengucap syukur atas kasih sayang Bapa Yahweh yang telah turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, sehingga menyelamatkan kami semuanya. Dan bahkan Engkau menuntun membimbing kami melalui Ruach HaKodes yang berdiam di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami menyerahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu. Kirim malaikat untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Dan sesampainya di rumah kami beristirahat malam ini, kami dapat beristirahat dengan nyenyak, sehingga di sepanjang malam kami beristirahat dijauhkan dari malapetaka, sakit penyakit maupun orang jahat serta kuasa setan yang akan mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan dengan tubuh yang sehat kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah orang-orang yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam RF Sabat kali ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarcha Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.